Sobat Pelancong, ada isu menarik yang ditawarkan oleh Kementerian Pariwisata, yakni wellness tourism, wisata kebugaran, yang saya pikir ini juga berkaitan erat dengan nature dan eco, natural, alami, dan lingkungan. Yang mana sebenarnya ini bisa ditangkap oleh desa-desa wisata, di mana mereka punya keunggulan alam yang luas, alam yang masih natural, bersih, cantik, dan memiliki kearifan lokal yang ini sebenarnya menjadi sebuah daya tarik yang layak untuk ditawarkan kepada para pelancong. Sobat Pelancong, dari cerita sederhana tadi, sebenarnya kita sudah bisa menjawab what to see, apa yang bisa dilihat. Suasana yang alami, kehidupan masyarakat yang masih natural, cara mereka bercocok tanam, bertani, kemudian membajak sawah dengan sapi atau kerbau, kemudian mereka memanen padi itu, kemudian nutunya menjadikan padi itu jadi beras, yang itu menjadi sebuah atraksi-atraksi yang menarik. Yang step berikutnya sebenarnya pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh pelancong, what to do. To do inilah yang sebenarnya, melakukan sesuatu inilah yang sebenarnya memang harus dieksplorasi bagi pengelola-pengelola desa wisata. Ikut bertani, ikut membajak sawah, dan seterusnya. Barangkali mereka sudah tidak terbiasa atau tidak lazim dengan tanah liat, air, situasi yang kotor, yang bisa jadi itu jadi seru gitu. Mereka jadi senang, termasuk ikut bercocok tanam dan seterusnya. Yang itu semua sebenarnya bisa menjadi sebuah storytelling gitu dalam wisata desa. Kemudian mereka bisa menggunakan sepeda ontel untuk keliling. Atau sebenarnya kalau kita belajar di Candi Borobudur, mereka mengenalkan dengan menggunakan mobil VW. Yang ini juga menarik sekali gitu. Explore dari desa ke desa, menuju ke perkebunan, ke sawah, dan seterusnya. Aktivitas what to do inilah yang sebenarnya akan meningkatkan length of stay-nya para pelancong ini. Lamanya mereka tinggal. Mereka nggak bisa dipaksakan untuk tinggal berlama-lama di desa wisata, sementara tidak ada what to do yang dilakukan. Itu menjadi sesuatu aktivitas yang menyenuhkan. Tetapi begitu ada sebuah itinerary yang relatif padat, yang penuh menarik, penuh tantangan, yang berbeda, itu membuat orang kerasan di desa. Yang step berikutnya sebenarnya bisa dikaitkan dengan what to buy. Apa saja yang bisa dibeli. Ini juga menjadi sebuah peluang menarik bagi desa-desa wisata untuk mengembangkan produk-produk ekonomi kreatifnya. Para pelaku-pelaku ekonomi kreatif bisa buat kria-kria yang itu bisa ditawarkan kepada para pelancong. Yang kadang-kadang yang ini juga unik juga, sebagian warga desa itu ketika para pelancong yang bermalam di homestay di desa-desa itu, mereka juga memberi
semacam buah tangan yang itu tidak perlu dibeli, entah itu buah-buahan dan sejenisnya. Yang ini juga menjadi sebuah kearifan lokal yang sangat menarik sekali. Inilah yang sebenarnya bisa dikombinasi dan terus diinovasi oleh komunitas-komunitas desa wisata yang saya pikir itu bisa dikolaborasi oleh para pengelola komunitas desa wisata ini, kemudian pemerintahan desanya, kemudian di situ juga ada BUMDes, dan para pemangku kepentingan lainnya. Saya pikir kolaborasi bersama itu menjadi sebuah kekuatan di dalam mengembangkan desa wisata, dan ini menjadi jawaban tren wisata ke depan. Bagaimana menurut Anda?